Sudah malam. Pas banget nih, waktunya kita dengerin sebuah cerita. Kali ini ceritanya pendek aja, tapi bagus banget. Tentang betapa kuatnya sebuah imajinasi. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah omongan kecil bisa jadi besar banget, begitu besar sampai-sampai semua orang percaya? Bahkan orang yang pertama kali mengarang cerita itu sendiri. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi cerita kita ini dimulai dari sebuah doa yang terganggu. Bayangin ya, di sebuah desa yang damai, ada seorang imam yang baik hati. Nah, suatu sore, Pak Imam ini mau sholat, mau berdoa dengan khusyuk. Tapi, kok ada yang berisik ya? Ternyata di luar masjid banyak anak-anak lagi asyik main, ketawa-ketawa, teriak-teriak, rame banget deh pokoknya. Pak Imam sih nggak marah ya, namanya juga anak-anak. Cuma beliau butuh ketenangan, biar doanya bisa fokus. Nah, di sini nih beliau mulai mikir, gimana caranya ya? Dan akhirnya, Pak Imam dapat ide. Ini dia nih, saat dimana sebuah cerita diciptakan. Idenya bukan ide jahat loh, sama sekali bukan. Cuma, ya sebuah cerita kecil aja. Sebuah dongeng iseng yang harapannya bisa bikin suasana jadi lebih tenang sedikit. Akhirnya Pak Imam nyamperin anak-anak itu, terus dia bilang gini, agak bisik-bisik. Kalian tahu nggak? Katanya ada raksasa serem loh di sungai sana. Coba deh cepetan ke sana. Nanti kalian lihat dia nyemburin api dari hidungnya. Nah, omongan ini nih bibit kecil dari cerita kita. Bibit yang sebentar lagi bakal tumbuh jadi raksasa juga. Terus apa yang terjadi? Ya jelas dong anak-anak itu langsung percaya. Weh, mata mereka langsung melotot, kaget, tapi juga penasaran banget. Dan dari situ, kabar soal raksasa ini menyebar cepat banget kayak angin ke seluruh pelosok desa. Jadi, coba kita urutin ya. Pertama, Pak Imam ngarang cerita. Kedua, anak-anak percaya 100%. Ketiga, ceritanya nyebar ke seluruh desa. Dan akhirnya, langkah keempat, semua orang. Nggak cuma anak-anak loh, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya lari ke sungai. Heboh banget. Nah, ini dia bagian yang paling aneh, paling seru dari cerita ini. Sang pencipta cerita malah ikut percaya. Jadi pas Pak Ilham melihat semua orang lari-larian heboh gitu, beliau malah melakukan sesuatu yang bener-bener nggak kita sangka-sangka. Iya beneran, Pak Imam yang tadi bikin cerita bohong-bohongan itu malah ikut lari bareng sama warga lainnya. Lari menuju sungai yang jaraknya lumayan jauh loh, 6 kilometer. Kok bisa? Ya, mungkin dia kebawa suasana heboh yang dia ciptakan sendiri. Sambil lari ngos-ngosan, Pak Imam mikir dalam hati. Loh, sebentar, kan ini cerita karangan saya sendiri. Tapi, ngelihat semua orang lari dengan muka serius dan yakin banget, beliau jadi goyah. Tiba-tiba di kepalanya ada pikiran. Tapi, jangan-jangan beneran ada lagi. Siapa yang tahu kan? Agak lucu ya ceritanya kalau dipikir-pikir. Tapi dari kisah raksasa di sungai ini sebenarnya ada pesan penting buat kita semua. Pesan tentang betapa kuatnya sebuah cerita dan sebuah keyakinan. Keyakinan itu ya kayak gini. Ketika sebuah cerita, entah itu dari orang lain atau dari diri kita sendiri, terasa nyata banget, saking nyatanya kita jadi percaya. Persis seperti yang dialami Pak Imam. Cerita karangannya jadi begitu hidup, sampai beliau pun ikut terseret ke dalamnya. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum tidur. Seberapa sering ya kita percaya sama cerita yang kita buat sendiri? Coba deh dipikirin. Cerita-cerita apa aja yang sering kita bilang ke diri kita, sampai kita sendiri lupa kalau itu cuma cerita. Oke deh, selamat tidur ya. Semoga mimpinya indah.